Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa Rabu ya. Rabu 12 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini menyampaikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahnya terkait dengan pengetatan atau efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mendapatkan perlawanan, penentangan atau ditentang oleh oknum-oknum pejabat ataupun birokrat yang Pak Prabowo sebut sebagai raja-raja kecil. Banyak orang yang bertanya-tanya, yang dimaksud siapa ini? Mereka ini raja-raja kecil yang disebutkan oleh Pak Prabowo yang tidak setuju dengan kebijakan pengetatan atau efisiensi anggaran ini, sehingga kemudian melakukan perlawanan menentang instruksi Presiden Prabowo ini dengan mengerahkan sejumlah LSM dan wartawan. Sebagaimana diketahui, pasca 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto berlangsung, membuat instruksi Presiden tentang pengetatan anggaran atau efisiensi anggaran belanja negara, yang dengan kebijakan tersebut ditargetkan akan menghemat APBN sekitar 300 triliun rupiah. Dan dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini, mata anggaran yang harus dihemat, yang harus dilakukan efisiensi sangat jelas, tertulis. Yakni setidaknya ada 4 mata anggaran. Perjalanan dinas, kemudian anggaran ATK atau alat tulis kantor, kemudian seminar-seminar ya, diskusi atau FGD dan sejenisnya, dan yang terakhir adalah peringatan-peringatan atau seremoni-seremoni karena terlalu atau dianggap menghabiskan anggaran yang tidak penting. Itu tertulis dalam instruksi Presiden, dan dalam kebijakan tersebut tidak termasuk anggaran negara dalam hal belanja pegawai, operasional pegawai, dan hal-hal yang menyangkut tentang kebijakan publik tadi. Nah, akan tetapi bahwa dalam beberapa hari terakhir memang kita amati sangat masif sekali berita-berita baik yang disiarkan oleh media-media mainstream maupun di media sosial tentang kebijakan Presiden ini, tentang pengetatan anggaran ini, dibunyikan, dinarasikan seolah-olah akan mengganggu layanan publik, kemudian operasional pegawai, belanja pegawai, dan lain sebagainya, sehingga kemudian ada beberapa pemandangan sejumlah kantor instansi pemerintah yang harus mem-PHK atau memberhentikan pegawai honorernya. Itu masif itu sejak kemarin. Padahal kalau kita cermati di dalam instruksi Presiden tersebut, mata anggaran yang harus dihemat itu tidak termasuk belanja pegawai. Maka tentu saja sebenarnya tidak perlu ada PHK honorer, dan kebijakan ini tidak mempengaruhi layanan publik karena memang anggaran yang diperuntukkan untuk belanja pegawai tidak ada perintah untuk dipangkas. Begitu juga anggaran terkait dengan layanan publik juga tidak ada dalam instruksi Presiden itu. Lalu kemudian apa motifnya, apa maksudnya hal itu dinarasikan seolah-olah kebijakan efisiensi anggaran ini akan mengganggu layanan publik pemerintah.
Dan mengapa juga harus ada aksi-aksi PHK karyawan honorer di sejumlah kantor negara. Misalnya yang viral kan karyawan honorer di TVRI, RRI, kemudian juga ada video pegawai honorer di bawah kereta api, gitu. Gara-gara kebijakan efisiensi ini. Menurut saya ini perlu diselidiki, saya kira. Jangan-jangan yang menarasikan itu adalah yang tadi disebut oleh Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil yang bisa jadi terancam penghasilannya, dalam tanda petik, terancam pos-pos anggaran yang diperoleh dari pungutan-pungutan liar atau fee liar atau operasi liar atas mata anggaran yang diperintahkan oleh Presiden untuk dipangkas, untuk diefisienkan. Tadi contohnya mata anggaran pengadaan ATK, alat tulis kantor. Luar biasa loh, besarnya bukan main, saya juga baru tahu nih. Ternyata di APBN kita, mata anggaran untuk ATK itu sampai sejumlah 40 triliun lebih. Luar biasa kan? Dan oleh karena itu dalam kebijakan Presiden ini, mata anggaran ATK ini yang menjadi termasuk harus dipangkas secara signifikan, 90% dipangkasnya dari 40 triliun demi penghematan anggaran. Begitu juga perjalanan dinas. Ini juga saya kira semua orang yang pernah bersentuhan dengan birokrasi pemerintahan paham, baik eksekutif maupun legislatif. Bagaimana dana negara itu memang banyak sekali dihamburkan untuk kegiatan perjalanan dinas ini. Seolah-olah perjalanan dinas adalah proyek dolan-dolan, proyek jalan-jalan menghabiskan uang negara yang hasilnya wallahu a'lam bishawab, evaluasinya nggak jelas. Atau setidaknya apakah berbanding lurus hasil dari perjalanan dinas itu dengan biaya negara yang dikeluarkan. Kita bisa bayangkan kalau biaya ATK aja sampai 40 triliun, kira-kira berapa itu mata anggaran yang dianggarkan untuk pos perjalanan dinas ini. Begitu juga mata anggaran di seminar-seminar, diskusi-diskusi. Itu dilakukan oleh seluruh kantor, lembaga, kementerian pemerintah dari atas sampai bawah. Bayangin itu. Maka saya sih sepakat dengan Pak Prabowo yang kira-kira tidak penting, tidak krusial ya, harus dipangkas demi untuk menutupi anggaran lain yang lebih penting. Nah, selanjutnya Pak Prabowo dalam pidatonya, kalau tidak salah pada saat acara Kongres Muslimat Nasional di Surabaya kemarin, mengatakan bahwa walaupun kebijakannya itu dimusuhi, ditentang, dilawan oleh raja-raja kecil itu, Pak Prabowo mengatakan tidak takut. Ya, nah, oleh karena itu kalau memang tidak takut, ya saya kira justru mungkin ini bisa menjadi umpan balik, bisa menjadi bumerang. Siapa nih raja-raja kecil yang terang-terangan memobilisasi wartawan, LSM atau booster dalam rangka melawan kebijakan pemerintah ini dalam hal efisiensi anggaran ini. Jangan-jangan selama ini memang dia kaya, memiliki banyak penghasilan sampingan. Kalau orang Banyumas mengatakan seripilan gitu, seripilan dari perjalanan dinas, seripilan dari acara-acara seremonial, dari acara seminar-seminar, diskusi-diskusi, dari ATK. Jangan-jangan selama ini dia hidup kaya, bermewah dari pos-pos tersebut. Nah, kalau demikian saya kira kalau dia bukan orang baru, pasti punya catatan pemasukan dan pengeluaran uang yang tidak wajar di luar gajinya. Nah, menurut saya sekalian saja Pak Prabowo, panjenengan kan sudah
berikrar akan bersihkan dirimu sebelum saya bersihkan. Maka menurut saya bersihkan saja orang-orang begini daripada mengganggu jalannya program pemerintah yang sedang digulirkan oleh Pak Prabowo. Sekalian bersihkan aja. Berarti orang-orang yang memobilisasi, yang menggemborkan, mengisukan tentang bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini akan membuat layanan publik terganggu, kemudian akan berakibat fatal pada PHK karyawan. Ini perlu diselidiki. Jangan-jangan nih orang-orang yang selama ini memang nggarong duit negara dari pos-pos yang tidak penting, dari pos-pos yang dijadikan sumber kekayaannya gitu. Padahal sekali lagi jelas tadi bahwa belanja pegawai, operasional pegawai, pos layanan publik, layanan masyarakat tidak termasuk dalam poin-poin yang harus diketatkan, yang harus dipangkas. Mestinya tidak ada alasan untuk melakukan PHK. Tidak ada alasan mengatakan bahwa kebijakan ini mengganggu layanan publik. Oke, itu saja saya kira mempertegas video saya sebelum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.